Topik tentang apakah para Gorosei adalah manusia abadi atau bukan memang sudah cukup lama menjadi bahan perdebatan. Salah satu alasan terkuat kenapa ada pihak yang berpendapat kalau para Gorosei merupakan manusia abadi adalah fakta bahwa penampilan para Gorosei 20 tahunan yang lalu, yaitu saat tragedi pemusnahan Pulau Ohara, masih terlihat sama persis dengan penampilan Gorosei akhir-akhir ini. Sampai mereka muncul kembali pada manga One Piece chapter 1037, penampilan boyband senior ini masih tidak ada bedanya dengan saat itu. Padahal, para petugas lapangan di masa itu, seperti Aokiji, Akainu, dan Spandin, penampilannya sudah banyak sekali berubah. Apalagi Garp dan Sengoku, yang kini warna rambutnya sudah berubah memutih. Saya pribadi termasuk salah satu yang mendukung pendapat kalau para Gorosei ini mungkin adalah para manusia abadi. Terlebih lagi setelah manga One Piece chapter 1037 rilis minggu kemarin. Karena ada satu kalimat dalam percakapan mereka di chapter tersebut yang menurut saya sangat menarik, yaitu kalimat yang berbunyi seperti ini. Tidak, itu mustahil. Bahkan bagi kita pun, buah itu tidak lebih dari sekedar legenda. Buah itu sudah tidak pernah awaken sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Yap, betul. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Gorosei yang punya tanda lahir di jidatnya ketika membahas tentang satu butir buah iblis legendaris yang kemungkinan penggunanya saat ini berada di Wano. Dan kalimat yang saya kutip tadi itu adalah terjemahan resmi yang saya cuplik langsung dari situs mangaplussuesa.co.jp. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi keotentikannya. Nah, lalu bagian mana yang menarik dari kalimat tersebut? Apakah awaken ataukah legenda? Bukan. Dua kata kunci tersebut memang sangat menarik, tapi yang saya maksud di sini bukan itu. Yang mau saya garis tebal di sini adalah kalimat bahkan bagi kita dan beratus-ratus tahun yang lalu. Kenapa kedua kata itu menarik? Karena menurut sepemahaman saya, kalimat ini secara tidak langsung mengindikasikan kalau para Gorosei sudah hidup selama berabad-abad lamanya. Dan itu menurut saya bisa dipakai untuk memperkuat teori kalau para Gorosei ini memang adalah manusia abadi. Yang itu mungkin berarti kalau para Gorosei adalah orang-orang yang benar-benar terlibat langsung dalam kudeta terhadap The Great Kingdom di masa Void Century. Karena kejadian tersebut terjadi sekitar 800 tahun yang lalu. Jadi kosakata beratus-ratus tahun yang lalu yang dipakai oleh Gorosei tadi, konteksnya masih masuk dalam kasus tersebut. Kecuali jika Void Century terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu, maka kata beratus-ratus tahun yang lalu yang dipakai dalam percakapan ini akan langsung otomatis gugur, tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti dan perlu diganti jadi ribuan tahun yang lalu. Menariknya, si Gorosei yang punya tanda lahir di jidat atau sebut saja Gorosei Gorbachev mengatakan kalimat tersebut untuk menjawab pertanyaan dari si Gorosei yang kelihatannya merupakan yang paling muda di antara mereka. Dengan begini, ada kemungkinan kalau mereka berlima berasal dari generasi yang berbeda-beda. Atau paling tidak, 1 dari 5 mereka berasal dari generasi yang berbeda. Karena sepertinya si Gorosei Gorbachev, Gorosei Gandhi, dan 2 Gorosei berjenggot putih memiliki usia fisik yang terlihat nyaris sama. Lagi pula si Gorosei Gorbachev juga tadi bilang kan bahkan bagi kita, bukan bahkan bagi saya. Jadi jika prediksi saya ini benar, maka ada kemungkinan buah iblis OP-OP Nomi yang dihargai 5 miliar belly yang ingin dijual oleh Diaz Barrel kepada pemerintah dunia belasan tahun yang lalu rencananya akan dikhususkan untuk memberikan keabadian kepada si Gorosei yang paling muda. Dengan kata lain, keempat Gorosei yang lebih senior sudah mendapatkan keabadian, sementara yang paling muda belum. Paling tidak sampai 20 tahun yang lalu lah. Karena faktanya, penampilan si Gorosei yang paling muda ini pun sama sekali tidak terlihat berbeda antara kemunculannya 20 tahunan yang lalu dengan kemunculannya sekarang. Atau kejadiannya justru seperti ini. Kemunculan kembali buah iblis OP-OP Nomi dalam bentuk sebutir buah iblis 13 tahun yang lalu terjadi karena pengguna sebelumnya baru saja melakukan operasi keabadian kepada si Gorosei yang paling muda. Setelah operasi keabadian berjalan sukses, si user kemudian mati. Lalu buah iblisnya bereinkarnasi kembali di suatu tempat yang jauh di sana. Dan tujuan pemerintah dunia memasang harga 5 miliar belly untuk OP-OP Nomi yang akan dijual oleh Diaz Barrel hanyalah untuk mengamankan keberadaan buah iblis tersebut agar jangan sampai jatuh ke tangan selain pemerintah dunia. Keempat Gorosei sepuh itu kan muka tuanya terlihat hampir sama. Sehingga kemungkinannya keempat-empatnya mendapatkan operasi keabadian di waktu yang nyaris bersamaan. Pertanyaan saya,
Mungkinkah satu kali operasi keabadian yang dilakukan oleh si dokter pengguna OP-OP Nomi bisa memberikan keabadian kepada lebih dari satu orang sekaligus? Menurut saya, ini patut untuk diperdebatkan. Karena konon katanya, tumbal untuk operasi super susah ini adalah nyawa dari si user OP-OP Nomi itu sendiri, yang nyawanya pasti hanya ada satu. Atau mungkin keempat Gorosei senior itu mendapatkan operasi keabadian di tahun yang berbeda-beda. Jadi misal di tahun ini si Gorosei Gandhi dulu, kemudian tahun depannya giliran si Gorosei Gorbachev, kemudian yang lain menyusul di tahun-tahun berikutnya. Masalahnya, ketika buah iblis OP-OP Nomi muncul kembali setelah user yang lama tewas, dokter yang cukup ahli untuk bisa menggunakannya belum tentu ada di tahun berikutnya. Dan jika beruntung di tahun berikutnya ada, belum tentu juga dia akan mau mengorbankan nyawanya sendiri untuk memberikan keabadian kepada si Gorosei, bukan? Jadi rentang waktu yang dibutuhkan sampai ada momen di mana ada seorang dokter lagi yang cukup hebat untuk mengawakenkan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi tidak bisa diprediksi. Kalau begitu, kenapa keempat Gorosei tuanya bisa kelihatan seumuran? Nah, itu dia poinnya. Menurut saya, selain operasi keabadian menggunakan kekuatan awakening buah iblis OP-OP Nomi, mungkin masih ada cara lain untuk mendapatkan impian para penguasa tersebut. Mungkin salah satunya dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya Jewelry Boni. Who knows lah. Tapi kalian jangan terlalu overestimasi dulu terhadap konsep keabadian di dunia One Piece. Konsep kemampuan time travel Toki-Toki Nomi saja hanya terbatas bisa melompat ke masa depan, tidak bisa balik ke masa lalu. Karena sedikit saja ada yang berubah di masa lalu bisa berdampak sangat besar terhadap perubahan di masa depan. Sehingga saya pikir konsep keabadian di dunia One Piece bisa jadi bukan berarti tidak bisa mati, tetapi hanya tidak bisa menua. Lagi pula, operasi keabadian yang konon hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter ahli pengguna kekuatan buah iblis OP-OP Nomi ini tidak hanya disebut dengan istilah Immortality Operation, tetapi ada juga yang menerjemahkannya sebagai Ageless Surgery. Jadi berdasarkan terjemahan yang satunya lagi, keabadian di dunia One Piece hanya berarti tidak menua, bukan tidak bisa mati. Oleh karena itu, meskipun para Gorosei nantinya terbukti benar-benar makhluk abadi, bukan berarti mereka semua tidak bisa dikalahkan atau dimatikan. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.